Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5, terdiri dari 6 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini. Tujuan tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kelas dengan dosen pengampu Ibu Atip Nurwahyunani MPD. Perkenalkan, saya Hana Eldiana Yuliani yang akan mengawali video presentasi kali ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Saya sendiri Hana Eldiana Yuliani, kemudian Faila Siva Solehah, Devani Englan Vilani, Bionika Azuhroh, Ciantika Sari, Wima Rahayu Putri. Fungsi manajemen kelas. Fungsi manajemen kelas sebenarnya merupakan penerapan fungsi-fungsi manajemen yang diaplikasikan di dalam kelas oleh guru untuk mendukung tujuan pembelajaran yang hendak dicapainya. A. Perencanaan. Perencanaan adalah titik tolak bagi manajer kelas. Fungsi perencanaan ini menentukan lebih awal hasil pembelajaran mana yang harus dicapai di masa depan. B. Pengorganisasian. Pengorganisasian dapat digambarkan sebagai penciptaan mekanisme untuk mengimplementasikan perencanaan yang dibahas sebelumnya. Isu-isu seperti kegiatan yang dimasukkan ke dalam tindakan, di mana sumber dayanya, bagaimana itu harus terjadi, dan siapa yang harus bertanggung jawab harus diperhatikan. Untuk pendidik, fungsi manajemen menciptakan lingkungan pengajaran dan pembelajaran yang efektif. Situasi kelas yang tertib dan teratur harus diciptakan untuk membuat pengajaran yang efektif. Ini berarti bahwa peserta didik ditempatkan di kelas di mana tugas mengajar dengan efek yang maksimal, sedangkan pola komunikasi dan ketertiban haruslah tetap demokratis. C. Fungsi kepemimpinan. Memimpin ketika rencana harus diubah menjadi realitas dan memberikan arah untuk memastikan bahwa tugas-tugas yang diperlukan itu secara efektif. Kepemimpinan melibatkan fungsi bahwa manajer memungkinkan orang lain untuk melaksanakan tugas mereka secara efektif. Untuk pendidik, kepemimpinan berarti menjelaskan apa hasil yang didapat, memberikan instruksi, mendelegasikan tugas, kegiatan pengawasan menggunakan strategi untuk meningkatkan kinerja peserta didik, melatih disiplin dan penanganan konflik. D. Fungsi pengawasan. Fungsi manajemen akhir dalam siklus manajemen yang efisien dan dilihat oleh banyak orang sebagai kebutuhan yang paling penting untuk perencanaan yang efektif. Dalam merencanakan pengajaran atau kegiatan, pendidik yang memutuskan mana hasil belajar yang harus dicapai. Penggunaan mekanisme pengawasan untuk memeriksa apakah hasil realisasi merupakan bagian integral dari perencanaan, tetapi pada saat yang sama kegiatan pengelolaan. Yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi manajemen kelas adalah guru dan pelajar. Guru kelas atau wali kelas sebagai pimpinan menengah middle manager atau administrator kelas menempati posisi dan peran yang penting karena memikul tanggung jawab mengembangkan dan memajukan kelas masing-masing. Penerapan fungsi manajemen kelas yang diaplikasikan di dalam kelas oleh guru mendukung tujuan pembelajaran, sehingga guru sangat menentukan keefektifan dan kegiatan pembelajaran. Pelajar juga ikut berperan penting dalam manajemen kelas untuk mewujudkan suasana belajar mengajar dengan efektif dan menyenangkan. Pelajar juga menjadi komponen penggerak aktivitas kelas agar terjadi interaktif yang baik. Permasalahan yang timbul dalam manajemen kelas. Yang pertama, tingkat penguasaan materi oleh siswa di dalam kelas, misalnya materi yang diberikan terlalu sulit, sehingga siswa tidak dapat mengikuti dengan baik. Di sini diperlukan penyesuaian agar siswa dapat mengikuti pelajaran dengan baik dan tidak menimbulkan kegaduhan. Yang kedua, fasilitas yang diperlukan, misalnya alat, media, bahan, tempat, biaya, dan lain-lain akan memungkinkan siswa belajar dengan baik. Yang ketiga, kondisi siswa, misalnya siswa yang kelihatan sudah lesu dan tidak bergairah dalam menerima pelajaran, hal ini dapat mempengaruhi situasi. Yang keempat, teknik mengajar guru, misalnya dalam memberikan pengajaran kurang menggairahkan suasana kelas dan menjemukan. D. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi masalah. 1. Seorang guru harus mempunyai jiwa sebagai pemimpin yang dapat membimbing dan mengarahkan peserta didiknya. 2. Dapat menciptakan suasana belajar yang tertib, baik, dan menghindari masalah yang dapat timbul dalam proses mengajar. 3. Dapat mengenali secara tepat berbagai jenis masalah manajemen kelas, baik bersifat perseorangan maupun berkelompok. Dapat memilih dan menetapkan pendekatan yang paling tepat dalam memecahkan masalah.
5. Dapat melakukan pendekatan dalam manajemen kelas agar mengetahui kapan dan untuk masalah mana suatu pendekatan dilakukan. Terima kasih.